Kalau sudah mau berbahasa roh dengan lembut, sudah boleh lakukan di hadapan Tuhan sore hari ini. Sapa dia dengan lembut, saudara. Dia hadir dengan kita. Yes. Rasakan dia memandang saudara dengan matanya yang penuh kasih satu persatu. Saudara dipandang satu persatu, saudara. Sofia Sanada Kanada. Yes. Yes. Dia berjanji dia akan membebaskan saudara dari belenggu-belenggu. Dia berjanji, bahkan dia sudah memberkati saudara. Kumahaya syafaqana. Glorify Sataka. Yes, yes. Kumahaya syafaqiri. Yes, yes. Sebut namanya Yesus. Jesus. Thank you. Irmaya Yesus. Irana namanya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku. Katakan saudara, yang selamatkanku. Terima kasih.
Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak hanya mati buat kami, tapi Engkau juga bangkit buat kami. Tuhan, kematian-Mu itu menghapus dosa kami, dan kebangkitan-Mu itu membenarkan kami. Tuhan, Engkau menang atas maut. Demikian juga kami yang tinggal di dalam Engkau, kami juga menang atas semua pergumulan dalam hidup ini. Sore hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu ini, anak-Mu ini terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Aku berdoa sore malam ini Tuhan, semua jemaat-Mu akan ketemu dengan Yesus, ketemu Yesus sendiri secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya agak mendekat ke sini Saudara ya. Rasanya jauh sekali sama Saudara gitu ya. Ya, saya bersyukur Saudara diberi kesempatan lagi untuk bisa sharing ya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Hadi dan Ceveni dan keluarga dari Kediri. Kita berikan tepuk tangan Saudara. Ini dari Wiyung Saudara ya, jelas ya, Wiyung. Oke ya, lengkap ini Alek, Kurnia ya. Juga ada Daniel ya, semuanya kecuali yang luar kota Zoom. Jadi kalau Wiyung tuh selalu Zoom Saudara ya. Kalau mau yang luar kota sudah terhambat dengan jarak dan tempat, gabung sama Wiyung saja. Ya, Saudara, saya kalau mau firman di HOC itu harus mempersiapkan diri dengan baik Saudara ya. Karena ya harus dengan baik Saudara ya. Sebab Saudara ini adalah domba-dombanya Yesus ya. Bapak Gembala saya itu berpesan ya, kalau khotbah di HOC pastikan jangan memberikan jemaat itu tuntutan atau hajaran, tapi beri mereka makan. Amin Saudara. Saya berdoa Saudara ini biar Yesus sendiri yang memberi Saudara makan ya. Saya nggak bisa memberi Saudara makan, tapi biar Yesus lewat firman-Nya Saudara bisa makan kenyang, Saudara diberkati Tuhan, hidup Saudara diubahkan. Amin Saudara. Amin. Beri salam kanan kirimu, bilang gini, Yesus mau ngomong buat kamu, fokus jangan ngelamun. Ayo katakan. Yes, haleluya. Jangan ngelamun Tante. Fokus. Baik Saudara, sesuai marwah saya ya, kalau di dalam jabatan PDM itu jabatan buatan manusia Saudara ya. Jadi kami para PDM ini diberi tugas masing-masing ya. Untuk outreach pastor itu PDM Freddy ya, untuk sakramen pastor itu PDM Steiner ya. Terus yang lain-lain youth pastor itu John. Kalau Sony itu PDM apa gue ya? Kedukaan. Oh, ministry. Oh, kedukaan. Kedukaan Saudara ya. Terus kalau PDM Frida itu bendahara. Saya ini adalah praise and worship pastor Saudara. Ya. Lebih keren lah, yang lain kan enggak di panggung, saya di panggung. Hati-hati ya Saudara. Oleh karena itu, karena saya adalah praise and worship pastor, hari ini saya akan membagikan satu hal yang juga jadi bagian ministry saya, yaitu tentang pentingnya kita mengalami kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin Saudara. Baik, langsung saja kita masuk dalam menu utama Saudara ya. Kita bukakan ayatnya, silakan Pastor John ya. Ayatnya diambil dari Yesaya. Nah, ini ya Saudara ya. Nge-lag sedikit. Nah, apa ya? Nah, ini artinya pesannya penting, makanya iblis gak senang Saudara. Makanya dibuat nge-lag. Mana John? Ya. Kita akan baca sama-sama, saya bacakan aja buat Saudara ya. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan mengambil tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini momennya adalah Paskah, Saudara. Saya bukakan ayat Yesaya 54 ya. Ini adalah pengajaran diberikan oleh Bapak Gembala saya hari ini pada kami para PDM. Saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Yesaya 54 ini adalah efek yang dihasilkan dari Yesaya 53 di pasal sebelumnya. Kalau sudah lihat Yesaya 53 itu isinya adalah tentang pengorbanan Kristus. Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita,
Sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah, tapi sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh pilu-pilunya kita semua sembuh. Yesus berkorban di Yesaya 53, maka efeknya saudara, dia mati, kemudian dia bangkit. Efeknya ini saudara, berkat-berkat dicurahkan. Efek dari Yesaya 53. Firman Tuhan mengatakan, tadi pagi saya dengar dari perenungannya Pastor Joseph Prin ya, di Daily Devotion itu, kematian Kristus itu menghapus dosa kita, tapi kebangkitan Kristus itu membenarkan kita. Jadi bukan hanya dihapus dosanya, kemudian setelah Yesus bangkit, status kita berubah jadi orang benar. Nah, orang benar ini pantas terima berkat. Katakan amin. Orang benar itu ya, berkatnya kalau sudah baca, kita punya buklet orang benar yang kecil-kecil saudara ya. Orang benar itu apa? Keuangannya diberkati. Amin. Orang benar itu seharusnya selalu sehat. Katakan amin. Orang benar itu tidak pernah kekurangan. Orang benar itu masa depannya cerah. Amin. Orang benar itu kemanapun dia pergi jadi berkat. Amin. Tetapi saudara ya, kenyataannya hari-hari ini ya, orang-orang Kristen itu kurang bisa apa ya? Mereka belum melihat manifestasi dari apa yang sudah Kristus bayar. Karena teorinya begitu salib terjadi saudara ya, ini bahasanya kuniko saya pakai saudara ya, begitu salib terjadi maka pintu surga itu buka, berkatnya ceblok kabeh saudara. Karena kita yang tadinya nggak layak terima berkat, akhirnya ketidaklayakan kita ini dibayar sama darahnya Yesus, sehingga kita dibenarkan dan kita layak terima berkat. Berkatnya jatuh semua, teng telecek saudara. Tapi kita tidak bisa segera menikmatinya. Kita bahkan kesulitan untuk menikmati berkat itu. Kenapa saudara? Nah, ini ada rahasianya, salah satunya di Yesaya 54 tadi saudara. Waktu yang lalu salah seorang PDM itu menceritakan saudara ya, anggota komunitasnya ada yang sedih ya, karena sedih dengan masalah keuangan, insentifnya belum turun ya, ada juga yang mengeluhkan masalah keluarganya dan sebagainya. Nah saudara, di awal tahun kemarin ya, Pastor Niko ya itu memberikan kita satu pesan untuk awal tahun kita, yaitu adalah menerima manifestasi janji Tuhan melalui Hagar dan apa saudara? Deklarasi. Ya, Tuhan itu janjinya jelas. Modal kita cuma modal mulut, bodot cangkem. Kita cuma mengatakan firman Tuhan yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita ucapkan, kita deklarasikan. Kalau Hagar itu untuk diri kita, amin saudara, untuk bangun diri kita. Kalau deklarasi untuk apa saudara? Menghantam iblis. Tapi kenyataannya saudara, banyak di antara kita ya, itu ketika roh depresi datang, tantangannya datang ya, jatuh temponya datang, perasaan khawatirnya datang, boro-boro mau mengucapkan firman Tuhan saudara, mau bersyukur saja kita sulit. Betul saudara? Sulit sekali. Oleh karena itu saudara ya, salah satu cara untuk supaya kita tidak kesulitan dalam memperkatakan firman Tuhan, maka kita ada satu cara, yaitu menghagah firman dengan diberi nada, alias mengucapkan firman dengan cara apa? Memuji Tuhan. Ngomong sama kanan kirimu, ayo memuji Tuhan. 1, 2, 3. Sore hari ini saudara, kita lihat rahasianya. Lihat saudara ya, bersorak-soraklah hai si mandul. Sore hari ini Tuhan Yesus ya, Gembala Agung kita, mau semua jemaat HOC punya gaya hidup yang suka memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara lihat, bersorak-soraklah hai si mandul. Disuruh bersorak-sorai di saat kita masih mandul, bukan bersorak-sorai di saat janji Tuhan sudah dialami saudara. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya, bisa di next ya, ini ya, bersorak-sorai si mandul ini bahasa Inggrisnya adalah sing o barren ya, sing o barren. Sing itu memuji, bernyanyilah, o barren ya si mandul. Jadi bukan berteriak saudara, tapi memuji Tuhan di saat kita masih mandul. Saudaraku, kalau saudara kesulitan hari-hari ini ya mengucapkan firman Tuhan, janji Tuhan, karena perasaan gak enak ya, perasaan depresi dan sebagainya, mari saat ini mulai berlatih untuk memuji Tuhan, mengucapkan firman Tuhan yang dilakukan. Memekiklah hai si mandul,
Bersoraklah, memujilah, hai si mandul. Saudara lagi mandul apa dalam hidupmu? Mandul keuanganmu? Uang datang dan pergi? Saudara, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya. Lihat handphone clothing, gaji masuk, tapi posnya sudah lengkap. Cicilan rumah, beli beras, ya, sekolah anak, bahkan minus. Mandul keuanganmu, saudara. Saudara mandul apa? Pelayanan, ya. Pelayanan ya segini-gini toh, kayak gitu ya. Orangnya ya angel ditoto, misalkan. Di sini nggak ada angel ditoto, amin, saudara. Jemaat HOC itu selalu taat sama pimpinan Roh Kudus, amin, saudara ya. Ini penataan iman, saudara. Saudara mandul apa lagi? Mandul hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. Ya, suami gak berubah-ubah karakternya, ya. Istri nuntut-nuntut terus, misalkan, saudara. Mandul, saudara, mandul kerohanianmu. Tanya kehendak Tuhan kok sulit, gak bisa tahu Tuhan mimpin kemana, gak ngerti. Ya, mandul pekerjaanmu. Cari kerja kok susah, ya. Pengennya kerja yang dekat sama komunitas, tapi mau gak mau harus kerja keluar kota. Saudara sedang mandul. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, saudara. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah merasakan sakit bersama. Bukan saat saudara terima manifestasinya, tapi justru saat masih belum terjadi apa-apa. Firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, hai si mandul. Katakan amin. Amin. Ya, saudaraku, ini manfaat pujian, ya. Saudara lihat, pujian itu adalah kunci breakthrough. Breakthrough itu apa? Terobosan, saudara. Ya, ketika saudara punya gaya hidup memuji Tuhan, itu sebenarnya sedang membypass, ya, membypass perasaan-perasaan depresi, perasaan-perasaan gak enak, saudara. Saudara dengarkan saya. Puji-pujian itu bukan sekadar ciptaan orang ngawur, saudara. Itu adalah firman Tuhan yang dilakukan. Ya, saudaraku, hidup saya ini penuh dengan meniru. Saya punya prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Bukan Ardian, Tri Michael, bukan, saya. Itu masa lalu saya di sekolah, ya. Trio yang gak jelas, sudah bubar, ya. Amati, tiru, saya suka meniru apa yang Bapak Rohani saya lakukan, saudara. Jadi puji-pujian yang diucapkan ketika dia ngajar gitu, ya, itu saya tirukan. Saya bukan fanatik, enggak, saudara. Tapi saya sering merasa kalau Bapak Rohani saya ngomong ini, saya merasa kok Yesus kayaknya ngomong sama aku, ya. Saudara, ketika mengangkat satu pujian, ini contoh, saudara, ya. Ya, ini saya tirukan dari beliau juga, saudara. Sebab Tuhan baik. Saudara lagi sumpek, lagi stres, saudara ngalami permasalahan yang berat, keuanganmu lagi seret, saudara berkata, sebab Tuhan baik, walaupun keuanganku seret, bahwasannya untuk selamanya. Apa, saudara? Kasih setianya. Itu jadi gaya hidupmu, saudara ucapkan, saudara percayalah, maka roh-roh depresi itu akan kabur. Roh-roh depresi nggak akan betah tinggal dalam dirimu. Roh-roh yang menyalahkan suami, menyalahkan situasi akan ngacir, minggat. Katanya Kuniko, teriak, panas, panas, keluar, saudara. Karena saudara ucapkan puji-pujian, saudara memilih pakai mulutmu untuk mengucapkan pujian, maka dia akan membypass perasaan-perasaan gak enak, minggat semua. Tuhan mau saudara tinggal dalam pujian. Tuhan mau saudara punya gaya hidup yang suka memuji Tuhan. Karena itu adalah kunci breakthrough. Kita kembali kayak tadi, John. Coba, John, balik lagi, John. Saudara lihat, Yesaya 54 bagian awal, ya, bersorak-sorak hai si mandul, bla bla bla, selanjutnya lihat. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Saudara mulai mengangkat suara memuji Tuhan. Maka Tuhan sedang di balik layar, dia menata hidupmu, saudara. Dikerjakan sama Tuhan, diurusi. Ya, karena saudara milih untuk memuji Tuhan, breakthrough terjadi. Tuhan ngurusi, noto keuanganmu, notoi keluargamu, notoi sekolahmu. Di universitas mana kamu akan ada, diurusi sama Tuhan. Tugasmu cuma satu, mangap, memuji Tuhan. Ucapkan firman Tuhan yang dilakukan ini, saudara. Maka breakthrough akan terjadi dalam hidup saudara. Lihat, lapangkan tempat kemahmu. Ini janji-janji Tuhan. Saudara akan menduduki tempat-tempat yang ditetapkan sama Tuhan. Ya, ini janji firman Tuhan. Pancangkan kokoh patok-patokmu, akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bukan perutnya, saudara, ya.
tapi berkatnya, kapasitasnya diperbesar sama Tuhan. Saat saudara mengangkat suara memuji Tuhan, kapasitasmu diperbesar sama Tuhan. Saudaraku, sore hari ini Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau mungkin merasa nunggu janji Tuhan kelamaan, gak segera terjadi. Engkau mungkin merasa diajari banyak firman, tapi mana buktinya? Tuhan hari ini mau ngomong sama saudara. Aku peduli, aku sudah ngurusi engkau, aku sudah menotoi di balik layar. Kamu hanya perlu memuji aku saja. Angkat suara, puji Dia, maka breakthrough terjadi. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, next slide John. Pujian itu membuat kita selaras dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara memuji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kita tidak sedang berkata supaya Tuhan baik sama aku, bukan saudara. Kita sedang berkatakan kebenaran bahwa Tuhan memang baik. Katakan amin. Kita tidak sedang berupaya supaya ini terjadi begini, tidak. Kita ucapkan pujian itu karena kita percaya itu adalah benar. Dan kalau saudara benar, setuju dengan Tuhan, saudara selaras dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu gampang dinyatakan dalam hidup saudara. Banyak kita salah menilai Tuhan kan ya. Wah, kalau aku lebih taat, kalau aku lebih sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong aku. Padahal Tuhan jelas-jelas ngomong ya, semua syarat ketaatanmu, syarat apa ya, kehebatanmu itu gak payu. Semua sudah dibayar sama darah Yesus. Tugasmu hanya memperkatakan janji-janji Tuhan, mempercayainya. Kalau sulit ngomong, ubah dengan memuji, dilakukan alias memuji Tuhan. Sudah ngomong sama kanan kirimu, ayo memuji Tuhan terus setiap hari, ucapkan saudara. Dan gak ngantuk. Haleluya. Ini salaman terus ya. Satu bahan evaluasi saudara. Harus fair saudara ya. Harus lihat sini juga, nggak boleh sana terus. Next up, saudaraku, yang ketiga, ya. Ini saya jelaskan dulu pentingnya pujian, supaya saudara bergairah, bersemangat, ya. Ketika saudara memuji Tuhan, maka Tuhan akan membuat penghadangan atas masalahmu. Katakan amin. Kisah di 2 Tawarik 20, ini terkenal saudara. Ini kisah tentang Raja Yosafat yang waktu itu orang Israel dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Mereka jumlahnya lebih banyak saudara. Dan tentunya ini satu situasi yang tidak menyenangkan untuk Yosafat. Karena kalau sampai mereka ditangkap, maka mereka pasti akan dianiaya, mungkin akan dipenjara, dijadikan budak dan sebagainya. Mengerikan saudara. Kita lihat ceritanya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Sebelumnya seorang dari Lewi, ya, seorang imam itu menyatakan, ayo taruh barisan pujian. Maka untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Jadi barisan pemuji Tuhan ditaruh di depan orang-orang bersenjata, taruh di depan barisan pemuji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Nah ini, bawasannya untuk selamanya. Apanya? Kasih setianya, kasih setianya. Kalau versi worshipnya, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saudara, apa yang terjadi? Maka ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah apa saudara? Penghadangan, haleluya, terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saat saudara berkata, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, Tuhan membuat penghadangan atas utang-utangmu, atas sakit penyakitmu yang gak sembuh-sembuh. Tuhan membuat penghadangan atas masalah dalam keluargamu, kekhawatiran makan masa depanmu. Tuhan ngurusi, Tuhan hadang itu semua roh-roh depresi yang menyerang saudara, dan mereka akan terpukul kalah. Tuhan membuat penghadangan.
saat saudara mengangkat pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Inilah Yehosafat saudaraku ya. Keren saudara. Saudara mau ngalami Tuhan membuat penghadangan atas masalahmu saudara? Amin. Amin. Mau saudara ya? Next John. Yang keempat saudara, pujian-pujian ya, puji-pujian itu melepaskan kita dari belenggu. Ya. Saudaraku, ini adalah gambar dua orang yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Baru, penulis 2/3 kitab di Perjanjian Baru, Rasul Paulus dan anak rohaninya namanya Silas. Ya, ini kisah sangat terkenal. Rasul Paulus ditangkap, kemudian dimasukkan di penjara yang paling bawah, saudara. Di penjara yang terburuk, saudara. Mungkin di penjara itu isinya banyak kotoran, banyak kecoa, banyak tikus lagi berdansa, banyak bekas kencingnya orang, ambune pesing, saudara. Mungkin tangannya Paulus dirantai sama Silas. Dan sudah lihat apa yang terjadi? Paulus memilih untuk memuji Tuhan. Ya, katanya Kuniko kalau ngasih ilustrasi bagus, saudara. Jadi tangannya dirantai, kemudian rantainya dijadikan perkusi, saudara. Cecek, 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 cecek. Hari ini harinya Tuhan, harinya cecek, 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 gitu, saudara. Maka mulailah Silas juga ikut nyanyi, saudara. This is the day that the Lord, cek, 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 cek. Mereka memuji Tuhan. Alkitab mencatat saudara, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Amin. Amin. Waktu dengar Paulus memuji Tuhan, kira-kira di surga, Tuhan itu duduk di atas tahtanya, He sit over the throne, dan kemudian kakinya mulai goyang-goyang. Jeduk, 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 jeduk. Kalau kakinya Tuhan yang goyang, apa yang terjadi saudara? Gempa terjadi saudara. Maka penjara itu mulai goncang, belenggunya Paulus lepas, rantainya ucul, Paulus dibebaskan. Saudara mau mengalami bebas dari belenggu? Puji Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Berkati hari-hari saudara. Ya, ini lagu sederhana, lagu sekolah minggu saudara ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya. Walaupun bojomu ngamuk-ngamuk, mari kita bersukaria, walaupun anakku belum keterima SNBP, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Walaupun insentifku belum turun, hari ini harinya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Oh, kan? Saudara bayangkan itu terjadi. Saudara, setiap permasalahanmu jangan hari ini, maka terjadilah sesuai apa yang cangkemmu ucapkan. Hari itu akan penuh berkat, hari itu akan penuh anugerah. Saudara berkata, this is the day that the Lord has made for me. Hari ini milikku, hari ini order milikku, hari ini uner milikku, hari ini apa? ATM-ku penuh karena Tuhan memberkati. Hari ini milikku. Haleluya, saudara. This is the day that the Lord has made. Luar biasa saudara ya. Next John. Nah, langsung saja saudara ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan saudara pentingnya pujian dan penyembahan saudara. Sekarang kita masuk saudara. Bagaimana sih seharusnya memuji Tuhan itu saudara? Ya, bagaimana sih memuji Tuhan itu enaknya gimana? Yang pertama saudara ya. Ya, para PDM mungkin bukan hal baru nih saudara, tapi saudara percayalah, kalau ada pengulangan dari Tuhan itu tandanya penting, saudara ya. Mungkin saudara juga belum praktek ya. Sekali-kali seperti Koniko lah. Oke, saudara. Yang pertama, jadikan pujian itu gaya hidup. Katakan gaya hidup. 1, 2, 3. Saudaraku, tadi waktu memuji Tuhan ya, saya lihat semuanya bersemangat, saudara. Ya, saya nggak tahan lari-lari gini ya. Ya toh, saya menikmati sekali ya. Walaupun tadi singkatnya salah-salah dikit, tapi nggak terpengaruh saudara. Karena Tuhannya terlalu kenceng, ya. Wah, saya bersemangat sudah memuji Tuhan. Tetapi saudara, saya tidak yakin saat saudara dan saya keluar dari tempat ini, apakah saudara masih pakai mulutmu untuk memuji Tuhan? Ingat saudara, salah satu prinsip gereja rumah, ya, tidak ada tempat kudus tertentu, saudara. Semua tempat adalah kudus. Amin.
Tidak ada orang kudus tertentu juga. Walaupun nggak ada WL imam yang memimpin, saudara tetap orang kudus yang juga punya waktu dan kesempatan yang sama untuk memuji Tuhan. Tidak ada hari kudus tertentu, bukan hanya hari Minggu. Bahkan di dalam kelasmu saat kau bersekolah, di dalam dapur saat kau masak untuk anak-anakmu, itulah tempat di mana saudara tetap harus memuji Tuhan. Katakan amin. Jadikan ini gaya hidup saudara. Jadikan ini keseharian. Kemarin Koniko ngasih tips saudara ya. Kalau untuk ibu-ibu yang kesulitan nggak bisa nyanyi, suaranya fales gimana? Ya. Saya tahu suara saudara banyak yang fales. Pakai sekarang kan zaman teknologi saudara. Pakai itu handphone, buka YouTube lagu rohani. Tapi syaratnya saudara harus ikut nyanyi. Jangan cuma diem di batin. Oh ya Tuhan terima kasih. Nyanyi saudara, karena disitulah letak kuasanya. Sapulutmu mangap, mengok. Itulah saatnya saudara sedang menghantam roh-roh depresi, menghantam serangan iblis. Jadi ikut nyanyi saudara. Saya setiap hari bangun jam 4:30 pagi. Ya saya pamerkan saudara ya. 4:30 pagi saudara ya. 4:30 saya bangun, mau kerja itu saudara ya. Terus saya selalu ada seorang wanita yang bangun lebih pagi dari saya saudara. Terus saya melihat buka pintu kamar, saya lihat punggungnya dari belakang itu di dapur saudara. Ya sedang ngiris-ngiris brokoli mungkin apa gitu ya. Terus ada suara lagu rohani yang diputar saudara. Ya. Terakhir ini lagunya rada ngenes tapi saudara. Walaupun molas saudara ya. Walaupun endingnya itu tetap percaya gitu ya. Tapi itu orang ngenes gitu ya saudara. Maksudnya tak akan ganti saya untuk semangat, tapi istri saya ini konsisten, selalu lagu rohani setiap hari. Tepuk tangan, saudara, kali-kali. Ya. Terus ya, perempuan yang punya hati melekat sama Tuhan itu, bukan melekat sama suami. Tidak boleh mencari suami suruh pulang terus, itu berarti belum melekat. Kok di mana? Enggak, yang ini masih dengan siapa? Lagi ngapain? Itu istri-istri yang sangat mencintai suaminya. Soalnya kan suamimu tuh nggak sempurna, saudara ya. Hanya Yesus bisa memenuhi kebutuhanmu. Amin, saudara. Ya. Jadikan ini gaya hidup. Nyanyi dimanapun, saudara nyetir mobil, setelah lagu ini ikut nyanyi. Ya, penuhi mulutmu dengan pujian, saudara. Jangan hanya di tempat ini saja, saudara. Saudaraku, jujur ya, lebih enak, saudara, kita pakai mulut kita memuji Tuhan daripada kita pakai mulut kita untuk ngomel, untuk menyalahkan situasi. Kamu tuh gak boleh kayak gini harusnya. Kan mama sudah bilang gini. Gak boleh, saudara. Kok mama terus sih? Boleh, saudara. Bang, so gitu loh, mama lagi, saudara. Gak boleh, saudara ya. Aduh bosku, ya saya banyak belajar dari ibu gembala saya saudara ya. Difitnah orang, diomongin di belakang saudara, tapi memuji Tuhan saudara. Sama curhat di komunitas, sambil nangis-nangis dikit. Ya, tapi beliau ini peduli sekali ya. Semuanya kalau ada masalah langsung ditelepon ya. Anak saya nggak terima SNBP ditelepon langsung sama Kak Puji. Kamu nggak apa-apa gitu ya. Batin gue hebat Kak Puji ya. Nah gue cuma sedih biasa gitu ya. Sedih lah gue. Saudara, aku jadikan ini gaya hidup saudara. Jangan hanya dengar ya, pakai mulutnya dimanapun saudara. Saudara di kantor, saudara di dapur, saudara dalam bekerja ya. Nyanyikan lagu-lagu yang saudara bisa. Lagu-lagu yang membesarkan Tuhan ya. Nanti di poin berikutnya saudara ya. Lagu-lagu yang menyatakan kebesaran Tuhan ya. Bukan lagu ku tak akan menyerah ya, itu boleh sih ya. Tapi itu masih moyong itu saudara ya. Ini konteksnya pujian ya, penyembahan boleh, tapi yang membesarkan Tuhan saudara. Maka lihat, kalau sudah membesarkan Tuhanmu, maka masalah-masalahmu jadi kecil. Katakan amin. Yang kedua saudara ya. Nah ini ayatnya ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudara suka ngomong sebab Tuhan baik, maka terjadilah kebaikan Tuhan akan limpah dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, pada tahun lalu
Saya diberkati sekali saudara ya, ketika kami para PDM itu diajari untuk kalau muji Tuhan itu jangan biasa-biasa ya, harus kontak sama Tuhan. Walau sudah rasanya berbeda saudara. Rasanya setiap kata demi kata itu hidup dalam hidup kami saudara. Ya, poin kedua, lihat ini. Lakukan dengan sungguh. Hayati setiap kata. Ya. Saudara tahukah saudara, saya ulang kesekian kali, setiap pujian yang saudara nyanyikan itu adalah firman Tuhan. Saudara memperkatakan lirik pujian itu, saudara sudah memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Hayati. Bayangkan artinya itu apa sih gitu ya. Nah, saudaraku, kami diajarkan ya, saya juga ajarkan buat saudara sekarang. Kalau puji Tuhan saudara, jangan cuma sekedar nyanyi saudara ya, tapi saudara coba rasakan kata demi kata. Ya kayak tadi ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saudara mungkin bisa setiap beberapa saat diam, kalau saya nyanyi tapi renungkan, aku ini lebih dari pemenang Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, dari segala perkara. Berarti aku menang atas masa depanku, menang atas utang-utangku, menang atas sakit penyakit. Oh haleluya Tuhan. Itu dijamin saudara ya. Lihat ini, saudara harus kontak dengan Tuhan. Begitu sudah merenungkan katanya itu, saudara akan ketemu sama Tuhan pasti. Tidak peduli WL-nya saudara. Amin. Nah iya, amin saudara. Tidak peduli singernya, nggak peduli musiknya, cuma akustikan saudara. Saudara ketemu sama Yesus lewat pujian. Ya, worship mau lagu ini Stan? Worship tadi lagunya apa tadi? Oleh kuasa. Oleh kuasa darahmu. Saudara bayangkan, aku ini dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, sudah ditebus Tuhan. Terima kasih, aku gak mikir lagi nanti kalau mati mau kemana. Darahmu sudah memuduskan aku setiap hari, thank you. Saudara gak harus langsung ikut nyanyi terus, saudara bisa berdiam diri sejenak, rasakan itu dalam hatimu saudara. Saya jamin, kalau saudara lakukan itu, saudara sedang ketemu sama Tuhan secara pribadi. Ketemu Tuhan itu saudara. Wes, ya. Dan saudara lihat, pulang dari ibadah hati saudara berbeda. Ada satu perubahan dalam hidupmu. Karena sudah ketemu Yesus, sudah di refresh, sudah ketemu Tuhan. Kami diajari ya sama Kuniko itu kalau mau muji Tuhan jangan tergantung situasi saudara. Jangan tergantung BL-nya, jangan tergantung pemain musiknya. Tapi ucapkan itu, hayati, ya rasakan, bayangkan, imajinasikan itu, maka terjadi dalam hidup saudara. Tadi pagi saya diundang firman di sebuah gereja saudara. Saya mengakhiri firman itu dengan ngajak nyanyi ya. Lagu yang juga ada ini, Kuniko suka nyanyikan, saya juga kesetrum suka nyanyikan juga. Tak setel terus di mobil, sampai istri saya tidak percaya. Papa dengar lagu pujian terus gitu katanya. Biasa saudara ya, seorang nabi tidak dikenal di rumahnya sendiri. Saya nyanyi lagu ini saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Saudara kalau mau mendalami makna kata itu saudara ya, saudara bayangkan, tiada terukur besar kasih setianya Tuhan. Efesus 3:18, Paulus ngomong apa? Aku berdoa supaya kamu dan semua orang kudus dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Saudaraku, kasih Yesus itu besar. Saudara bayangkan ya, saudara jalan ke kanan, jalan ke kiri, saudara menyimpang belok ke sana ke tenggara kemanapun, kasih Yesus gak akan pernah hilang dalam hidup saudara. Saudara tetap dirangkul, dibalik nomennya saudara. Saudara pergi jauh keluar angkasa, naik ke sana tempat tinggi, kasih Yesus tetap ada, ngikuti saudara terus, gak dibatasi ruang dan waktu. Katakan amin. Begitu besarnya kasih Yesus saudara. Saudara kalau renungkan itu, besok merinding saudara ya. Tadi saya nyanyi itu ya di gereja tadi itu, aduh rasanya itu. Kemudian di refnya itu, hatiku bersyukur karena walaupun aku saat ini mengalami suatu yang mungkin berat, tetapi aku bersyukur aku tidak kehilangan kasih-Mu Tuhan. Ingat, kasih adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau sudah punya kasih Yesus, itu sudah lebih dari cukup. Saudara ini mungkin saudara merasa hatimu lagi hambar, ya, merasa kering. Saudara, kasih Yesus sempurna buat saudara. Yesus sudah ngomong, aku bisa membasahi kamu. Kayak kamu datang sama aku, lihat, kau buka mulutmu saja,
kau mau kontak aja, memahami aja kata demi kata dalam setiap pujian, kau pasti akan ketemu aku. Itu kata Tuhan, saudara. Ya, saudara harus ketemu sama Tuhan, saudara harus ketemu sama Yesus. Saudara bayangkan itu. Ya, kemarin kita nyanyi waktu pertemuan PP, saudara ya. Meskipun musuh di depanku. Bayangkan musuhmu siapa, saudara? Debt collector. Apa, saudara? Sakit penyakit, tuduhan-tuduhan iblis, masa depan yang suram, ujian besok PSAJ, apalagi, saudara? Ujian PSTS. Ya, itu bukan musuh sih, itu kewajiban, saudara ya. Walaupun tantangan itu datang di hadapanmu, ku tahu janjimu, apa? Engkau besertaku. Saudara renungkan kata-katanya, dan aku gak dibiarkan sendirian ya. Bahkan saat aku mengerjakan ujian itu, Tuhan di sebelahku, misi aku dengan hikmat yang tak pelajari tadi malam, diingat nomane. Saat aku bekerja, Tuhan ada di sebelahku, dia beserta aku. Saat klienku gak jadi closing, Tuhan sudah ngomong sama aku, tak siapa yang lebih baik, kan aku menyertai engkau. Wah, saudara, what a lovely God. Betapa indahnya Tuhan. Kalau saudara mau memahami, memerotoli kata demi kata, saudara pasti ketemu Yesus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, ya, belajarlah lebay. Nah ini, saudara ya, ini baru dapat tadi malam, saudara. Lebay. Apa itu lebay, saudara? Lebay itu berlebihan, ya. Sepertinya sesuatu yang berlebihan itu konotasinya nggak baik, saudara ya. Ya, berlebihan ya, terlalu berlebihan, hyper biasanya istilahnya ya, hyper grace. Ya, kalau orang yang kecanduan seks, hyper seks, itu kurang bagus konotasinya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau hyper grace ya, grace itu harus hyper, saudara. Karena kalau grace nggak hyper, itu bukan grace namanya. Grace itu nggak ada batasnya, dia harus berlebih, lebih bahkan limpah. Saudara harus punya gaya hidup yang hyper, yang lebay untuk memuji Tuhan, saudara. Saudara harus melebay-lebaykan Tuhan, membesar-besarkan Tuhan atas masalahmu. Katakan amin. Amin. Ya, saudara harus membesarkan Dia di atas segalanya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, yes, haleluya. Yesusku lebih besar, kasih setianya gak ada habis-habisnya. Aku bangun pagi, kasih setianya ada. Aku bisa hirup oksigen gratis. Aku bisa ke sekolah dengan selamat. Keluargaku bisa makan semua. Aku mau bisa berkumpul dengan keluarga dan anak istriku. Haleluya, ini karena kasih setia Tuhan. Saudaraku, besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan, saudara. Makanya saudara, saya menghimbau juga, saudara ya, kalau muji Tuhan itu yang lebay, saudara. Angkat tanganmu boleh, ya, saudaraku. Banyak kita ini tidak mengalami kuasa pujian karena kita kurang lebay, kita kurang menghargai firman, kita kurang menghargai memuji Tuhan. Ya, kita kurang menghargai firman yang dilakukan lewat pujian itu. Saat pujian mungkin saudara lebih sibuk dengan yang lain, ngurusi yang lain, ya. Ketika lagi pujian dinaikkan, tiba-tiba HP-mu berbunyi, ada kling dari orang yang penting, saudara buka dulu. Saudara kehilangan kesempatan untuk bersungguh-sungguh fokus melebay-lebaykan Tuhan. Saudara kehilangan kesempatan untuk mengalami kuasa pujian karena saudara tidak menghargai pujian. Di HOC tidak ada yang seperti itu. Katakan amin. Amin. HOC semuanya menghargai pujian. Amin, saudara. Amin. Setelah ibadah ini, saya berdoa, saudara. Saudara dan saya jadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Saudara bisa lebay, ya, lebay untuk Tuhan. Saudara, saya mau saksi, saudara ya. Saya ini bukan menjual kesedihan, saudara, tapi saya mau saksi. Saya bersaksi bahwa saya juga mempraktekkan ini, saudara. Saya tidak ngomong doang, ya. Kalau ngomong doang nanti, konsultasi itu namanya. Ya apa? Bukan sih, gajah dilakoni ya. Isokut bare iso nglakoni. Saudaraku, hari-hari ini ada beberapa hal dalam hidup saya juga tidak baik-baik saja, saudara. Ya, mungkin beberapa sudah tahu ya, saya sekitar 1 tahun terakhir ini saya lagi ngurusi mama saya sama kakak saya. Ya, bukan ngurusnya gimana, tapi saya kena imbas, saudara. Jadi kakak saya ini dulu sangat diberkati Tuhan, sekarang dia sedang bangkrut gitu, saudara ya.
Dan bangkrutnya itu bukan sekedar bangkrut, bukan sekedar delep, tapi deluposok saudara. Ya. Sampai hartanya habis, rumahnya habis, semuanya habis. Dia harus pindah ke Kediri ya, anak istrinya diungsikan di Kediri, tinggal sama papa mama saya. Bahkan rumah yang dibelikan untuk papa mama saya itu harus dipakai untuk disita untuk bayar utang-utangnya dia. Papa mama saya kontrak sebenarnya. Dan kemarin yang bayar DP kontraknya itu saya. Sebagai adik, sebagai anaknya papa mama saya dan sebagai adiknya kakak saya nggak bisa diam saudara. Ya, dan saya bersyukur punya komunitas gereja yang luar biasa. Saya punya para PDM yang menguatkan, mendoakan saudara. Tapi dramanya ini masih terus berlangsung saudara. Terakhir kemarin saudara, ya jadi karena anak istrinya itu harus di Kediri ya, jadi akhirnya anaknya itu sekolah di Kediri, setiap hari yang ngantar tuh papa saya pakai motor. Nah kemarin itu hari Kamis itu mama saya cerita, jadi ada sekelompok ibu-ibu PKK ya, ini ibu-ibu yang dirugikan oleh kakak saya karena mama saya pinjam uang untuk ngurusi utangnya kakak saya. Kemudian kakak saya nggak bisa bayar, maka sekelompok ibu-ibu ini kalau sudah dijanji ini berbulan-bulan beleset terus, akhirnya sepeda motor papa saya itu diambil paksa kan? Ya diambil paksa, dan kemudian papa saya nggak punya motor, padahal besok anaknya kakak saya harus bersekolah hari Selasa. Yang nganter siapa? Bayari Gojek, mereka juga keuangan tidak bagus saudara. Ya, saya sama istri saya juga menabur ya, setiap minggu kita berkati untuk kebutuhan mereka. Belum apa masih ada kejadian lagi, motornya dirampas saudara. Dan saudara tahu, besok saya izin nggak masuk kerja, saya mau pulang, saya punya motor 2 saudara. Motor saya yang 1 itu besok saya mau naiki ke Kediri, saya kasih bapak saya, Pak pakai airport, antar kerja. Ya, saudara kalau mau jujur, situasi kayak gini itu dalam hati saya itu selalu, Tuhan, kapan selesai? Saya kadang bisa ngomong ini, aku ini gak melok salah loh Tuhan, tapi aku kena imbasnya loh Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara, saya diajari untuk memuji Tuhan. Bersorak-sorailah hai si mandul. Ini masih mandul masalah keluargamu, belum selesai masalahnya, tapi aku memilih mengangkat suara, aku memuji Tuhan. Saya ucapkan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Walaupun aku harus ngantar motor ke Kediri, kesel, boyoan usia saudara ya. Tapi pulangnya naik bus ya. Kalau dulu semangat sama istri saya masih pacaran berdua mau ke Bandung, beres saudara ya. Sekarang saudara naik motor ke sini ke Semolowaru aja. Besok saya harus ke Kediri saudara. Tapi saya memilih ya mengangkat suara memuji Tuhan. Hatiku bersyukur sambil naik motor itu saya bayangin, jiwaku memuji, mulutku pun apa? Bersorak memuji Tuhan. Siapa? Yesus. Sekali saya buka mulut, maka roh-roh depresi, roh-roh putus asa, roh-roh ngenes. Ada yang ngenes saudara? Langsung puji Tuhan saudara, pujilah Tuhan, ngenesnya hilang, katakan amin. Ya, yang lagi pemulihan dari sakitmu, pujilah Tuhan, maka nanti sel-selmu akan dipulihkan sama Tuhan. Ya, yang kedua saudara, ya ini anaknya ada di sini, tadi saya juga saksikan di gereja sebelah saudara. Anak saya Ele ini kan pengen diterima di UNER saudara ya. Ya, jadi dia itu sudah belajar gitu saudara ya. Dia itu belajar sungguh-sungguh nggak nih? Ya. Tak les kan saudara ya. Les bayarnya nggak murah saudara, tapi karena guru dapat diskonnya. Les gitu ya. Terus Ele ini saya tahu persis saudara ya. Saya puji sedikit lah saudara. Dia ini sangat cinta firman Tuhan. Suka baca Alkitab ya. Baca firman sambil guyu-guyu dewe gitu saudara. Gitu ya. Dan itu in English saudara. Ya mungkin cocok karo Pak Adi. Misalnya sih Inggris. Saya ini saya Inggris nekat gitu ya. Pokoknya gitu. Ini baca firman Tuhan saya lihat tuh anakku ya. Saya sering ngomong sama saya, "Le, kalau kamu yang masa mudamu kayak gini aja, pasti kamu diurusi Tuhan. Apalagi bapakmu dulu masa mudanya kayak gitu aja sekarang dipulihkan Tuhan. Apalagi kamu cinta Tuhan, SMA sudah cinta Tuhan, suka firman dan sebagainya." Kemudian dia coba satu jalur namanya SNBP. SNBP itu penerimaan perguruan tinggi berdasarkan prestasi, undangan saudara, tanpa tes.
lihat nilai sama prestasi. Dia ikut lomba ada, nilainya juga saya lihat 99. Ya, puji Tuhan lah saudara ya. Saya optimis saudara. Tak doakan terus, dia kirim itu kartunya itu ya. Nama Ilyas Sarfe, SNBP gitu ya. Pak, tumpang tangan terus Pak tiap hari gitu ya. Tumpangi tangan sudah. Tak bayangkan dia bisa kuliah di UNER gitu ya. Karena saya mikirnya praktis sudah, jatuh mana sih bayar kosnya saudara ya. Wes di Surabaya aja. Ya tak cekali motor kan kuliah gitu ya. Maka hari pengumuman itu tiba, hari Senin kemarin saudara. Dan anak saya tidak diterima, tidak lolos. Waduh saudara, itu sebagai orang tua ya saudara, melihat anak yang mengandalkan Tuhan ya itu gagal, itu rasanya saya juga aduh anakku sakno ya. Terus dia itu diam aja mukanya tuh ya. Itu kelihatan, tidak bisa menyembunyikan saudara. Kalau susah itu rupanya welek ya. Gitu saudara. Nah ini, tapi saya punya satu catatan penting saudara. Ini gereja kita ini luar biasa saudara ya. Anak saya di tengah kesedihannya ditelepon sama ibu gembala, ditelepon sama gembalanya nih, baju merah ini saudara ya. Saya dengar suaranya nih, ngomongnya udah gak jelas kijon. Ya itu sana saudara, di loudspeaker saudara, dituil anak saya nangis di teras, saya kuping di dalam. Jon tuh ngomong, wis le kamu sih kuat le, kamu gini gitu ya. Wah, tak doakan wis le gitu ya. Saudaraku, itu bagi saya itu juga seperti apa ya? Aduh Tuhan, kenapa kau biarkan anakku gak terima SNBP gitu ya? Terus itu ngayak saudara. Dia tuh ngomong sama saya waktu berangkat ke sekolah kemarin. Pak, mana janji Tuhan? Katanya firman-Nya ngomong gini kan, bergembiralah karena Tuhan maka Dia akan memberikan kepadamu apa menjadi keinginan hatimu. Jika aku tinggal dalam engkau, kau tinggal dalam aku, mintalah apa saja kamu minta, maka aku akan memberikannya kepadamu. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Mana buktinya? Gitu saudara. Ya, saya bilang sama dia, Le, ayo praktek memuji Tuhan. Ya, angkat suaramu, mesti kok iso dia saudara. Yo, muji Tuhan. Terus kemarin pun aku kasih pesan sama dia. Ya, kamu jangan jadi Tuhan. Kenapa saudara? Mosok Tuhan buat atur-atur caranya kamu keterima di UNER harus lewat SNBP. Kan masih ada SNBP. Dunia belum runtuh saudara. Saya putuskan sudah waktu anak saya ngalami kayak gitu, saya memuji Tuhan. Ya, lagunya sama sudah gak ganti. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Dan kemarin saya sama istri saya pergi ke tempat lembaganya itu, ketemu sama konsultannya saudara. Terus akhirnya anak saya sudah menetapkan 3 jurusan yang akan dia pilih saudara. Setelah nulis jurusan tulisan SNBP itu, gak tahu kok aktivitasnya shalom saudara. Masalahnya masih ada apa enggak saudara? Masih belum keterima saudara, masih mandul, belum lahir bayinya. Tapi saya memilih untuk bersorak-sorai memuji Tuhan bersama saudara di tempat ini. Amin saudara. Adakah di antara saudara yang sedang menunggu janji Tuhan hari-hari ini? Saudara lagi mandul? Hari ini lewat kuasa kebangkitannya yang sudah dibayar sama Yesus, Tuhan lagi ngomong sama saudara, ayo pujilah aku, angkat suaramu, pujilah aku, dan aku mau memberkati kamu, aku mau menolong kamu. Aku sudah ngurusi masa depanmu, itu kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, engkau tidak sendiri. Selama kau besertaku, ku melihat apa? Ada mujizat setiap hari. Dulu saya nyanyi lagu itu biasa saudara. Setelah coba ikut saya langsung klik. Selama kau besertaku, Immanuel. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ada di pihak saudara, mujizat pasti terjadi. Ayo pakai mulutmu, dimanapun saudara berada, angkat suaramu puji Tuhan. Di motor, ya, di dapur, di kantor, lagi ketemu klien, sebelum ketemu klien, puji Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Kemarin Koniko ngomong sama kita, saudara, yuk siapa indikatornya ya kalau orang itu suka membesarkan Tuhan. Itu biasanya kalau ke toilet atau di tempat gelap itu nggak takut saudara ya. Siapa yang kalau ke toilet masih takut, berarti Tuhannya belum besar ya, belum dibesarkan saudara ya. Saya langsung jawab dengan sombong jawab, lah aku Saudi ya. Karena Allah kita itu Allah yang besar, amin saudara. Ya, ingat kisah Yosafat saudara. Tuhan akan membuat
pengadangan. Ketika sudah mengangkat suara memuji Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan lewat puji-pujian. Jangan pernah berhenti mengangkat suara memuji Tuhan, saudara. Kalau saudara kesulitan perkatakan firman Tuhan, nyanyikan pujian yang saudara tahu yang membesarkan nama Tuhan. Lebaikan Tuhan, saudara. Lebaikan, besarkan Dia. Maka masalahmu akan jadi kecil. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya selesai, saya mengundang para pemain musik ke depan, silakan. Haleluya. Ayo kita langsung praktek, saudara. Kita akan memuji Tuhan. Slide terakhir apa jam? Happy Passover ya. Selamat Paskah, saudara. Haleluya. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Gini. Ya. Nah, di situ ya. Waktu sekolah minggu ini, saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ayo, kalau tadi saya sudah bilang sama saudara ya, hayati, rasakan yang lebay. Angkat tanganmu buat Tuhan, saudaraku. Jangan ditahan-tahan. Sesekali resapi kata-katanya, berdiam diri boleh, tapi ojo meneng terus, saudara ya. Sambil nyanyi, bergoyang, menari, kita rasakan kuasa dan pujian. Oke, Kak?
setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan untuk setiap masalah yang ku alami, katakan di hadapan Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan lembut katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Setiap pergumulan yang belum terjawab pun, bahwasanya untuk masalah keluargamu, masalah keuanganmu, kasih setia. Untuk kesehatanmu, untuk kekhawatiran-kekhawatiranmu, untuk masa depanmu, katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami tidak peduli Tuhan, yang penting Kau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih khusyuk lagi, lebih dahsyat lagi, katakan sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Yes Lord. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan, amin. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ambil saat terusin di depan Tuhan saudaraku. Iramaya syataka, oh frafa ya sisyataka. Mari ambil yang banyak dari Tuhan, rasakan shalom itu. Saat sudah membesarkan namanya, saat sudah memilih untuk membesarkan nama Tuhan, maka Dia membuat penghadangan untuk setiap masalahmu. Saat kamu memilih membesarkan namanya, maka belenggu-belenggu itu dilepaskan. Rasakan kebebasan, rasakan kuasa dan membesarkan namanya, memuji Dia. Pujilah Dia, hei mandul. Itu kata Tuhan hari ini. Terimalah manifestasi alam nama Yesus. Untuk setiap permasalahan saudara, ucapkan sebab Tuhan baik. Haleluya. Kirena ramaya syuti, kirena ramaya takarana. Hifa ya sisi. Yes Lord. Hirahaya sunna. Himafrata ya. Hifra ya susi. Kirena ramata karana. Kirena ramaya se. Kirena ramaya so. Hallelujah. Kirena ramaya. Yes Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau gembala agung kami yang selalu menuntun kami. Kami bersyukur untuk pesan-Mu hari ini. Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kami untuk selalu memuji dan meninggikan nama-Mu. Ingatkan kami untuk selalu membesarkan Engkau. Ingatkan kami untuk selalu lebay Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu lebay dalam meninggikan Engkau. So kami tahu saat Engkau besar, maka masalah kami kecil Tuhan. Saat ini Tuhan, kami terima janji-janji-Mu. Kami terima semua hal baik yang Kau siapkan buat kami. Engkau itu limpah Tuhan. Engkau itu limpah. Limpah itu artinya wapi kabeh, semuanya bagus, banyak jumlahnya. Gak entek-entek, gak habis-habisan. Kami bisa pilih. Engkau kasih yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Dan aku berdoa Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau akan meneguhkan dan menyertai firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Biarlah terjadi Tuhan.
kuasa pujian itu akan terjadi. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bahwa permasalahan-permasalahan itu diselesaikan. Ada solusi. Keuangan-keuangan yang mampet Tuhan gerojoki, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan banyak jiwa-jiwa ketemu Yesus saat mereka memuji Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, rumah tangga harmonis, suami istri makin mesra karena mereka suka memuji Tuhan. Engkau yang akan menyertai, Engkau akan membuktikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Engkau akan meneguhkan firman itu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai bicara tapi firman-Mu gak pernah selesai bekerja. Dan kami terima berkat-Mu, berkat Paskah, kuasa kebangkitan-Mu itu kami terima manifestasinya di dalam nama Yesus. Saudara diberkati bersama saya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kembalikan pada Om Steiner. Saya percaya setelah